Assalamualaikum, Dokter Wiyarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ardi, apa Gimana kabar? kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana di sana? Alhamdulillah, Baik. asik-asik PSBB. PSBB asik-asik ya. Nggak bisa jalan-jalan. Dok, siang ini kan kita mau membahas nih sesuai tema kita yang kemarin. Ini Ya, acara obras, obrolan santai. Berarti kita santai aja. Yang penting nanti mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini bisa bermanfaat buat semuanya. Ini kita pembukaan dulu sambil menunggu yang lain bergabung. ya. Tapi nanti kalau yang lainnya telat bergabung pun nanti bisa lihat kok di IGTV. Sekarang kan live Instagram kesimpan otomatis di IGTV dan di YouTube saya juga ada nanti. Karena kan kayak Dokter Win ini kayaknya masanya ada di Facebook ini kayaknya ya. Kayaknya masanya banyaknya di Facebook ini. Fans-fansnya banyaknya di Facebook. Nah, sekarang ini ayo semuanya nge-follow Instagramnya Dokter Win ini biar nanti semakin banyak ini nanti followernya dan jadi pindah ke Instagram. Dok, gimana ini? Era pandemi ya. Ini kan kita ngomongin pandemi dulu ya, COVID ya. Menyusui ini gimana ini? Dokter mungkin bisa ngasih pencerahan ini. Katanya kalau untuk penderita COVID sih memang nggak boleh ya menyusui ya sebenarnya ya. Tapi kan nggak boleh menyusui secara langsung ya. Bayinya harus dipisahkan kalau ada ibu yang bayi yang lahir dari yang positif COVID-19. Ini gimana nih? Konsep menyusui di era pandemi ini berubah atau gimana nih? Atau Ini ikut tren new normal yang gimana nih menyusui ini? karena gini ya, kita ini pada saat ada himbauan Hmm, ada himbauan perilaku yang baru di saat pandemi, yang iya. bolak-balik kita dengar adalah kita diminta jaga jarak 1,5 meter antar manusia. Hmm, Ini mencetuskan kekhawatiran kontak langsung ibu bayi. Jadi semua orang jadi khawatir apakah kalau nanti deket-deket dengan bayi ini akan menularkan. Padahal himbauan itu hanya wajib diterapkan untuk ibu yang memang terkonfirmasi positif atau ibu punya status PDP ODP yang PDP. sakit. Nah, gimana kalau settingnya itu ibu yang tidak ada status ODP atau PDP ya sebetulnya berjalan normal semuanya, tetap aja nggak pikiran itu. Bagaimana kalau ibu yang statusnya PDP atau ODP tapi ada di setting karantina mandiri di rumah, dia tetap ngerawat bayi seperti biasa, tetapi lakukan praktek PHBS yang sudah lama dianjurkan, cuci tangan, pakai sabun 20 detik ya, pakai masker, mulai patuh dengan etika batuk. Nah, ini sebetulnya tetap bisa menyusui tanpa resiko transmisi. Karena kalau dipatuhi tadi ketentuannya, maka kita sebetulnya bisa kan low to zero transmission. Yang kita sering kaku itu adalah masa nyusuin pakai masker, sudahlah ASI per aja. Padahal, Iya. nah itu masih kondisinya karantina di rumah ya kerjakan aja lah, kan bisa pakai masker juga enggak masalah sebetulnya. Tapi kecuali kalau kondisi ibunya statusnya jelas positif, mau nggak bisa ya dok ya berarti kan? Pada ibu yang statusnya positif, kalau dia kita identifikasi sebagai ibu yang harus dirawat di rumah sakit, otomatis. Iya, isolasi. Nah, di ruang isolasi itu kalau kita bisa bayangkan bagaimana riwahnya penanganan dengan semua tim harus pakai APD, ibunya pun harus pakai N95 dan kondisi dia sedang dalam masa pemulihan dari statusnya yang cukup kalau dirawat itu kan statusnya bukan yang sakit ringan artinya ya. Nah, Iya. ada ibu-ibu yang demikian, kita meminta untuk ya mau nggak mau pakai ASI perah dulu. Jadi pengecualiannya sangat kecil sekali, hanya pada ibu yang benar-benar dirawat, yang tidak memungkinkan untuk berdekatan dengan bayinya selama masa perawatan. Setelah itu kalau udah di rumah ya
tadi setting karantina mandiri adalah praktekkan PHBS, cuci tangan, masker, etika batuk, ya. Lalu perawatan bayi nyusu lagi ke ibunya, nyusu normal. Jadi selama ibunya dirawat di rumah sakit, kan harus diperah tuh dok. Nah, iya. Baiknya gimana ya tuh? Pakai apa tuh? Oh, perah ini ya. Untuk pemberian ASI perah untuk bayinya. Memerah ASI itu adalah hierarki makanan yang kedua. Second best. Kadang-kadang lupa bahwa inilah second best-nya, langsung loncat ke pilihan paling ujung, terakhir langsung dikasih formula. Padahal selama ada ibunya, ya, dan ibunya masih bisa untuk kita dukung suplai ASI-nya itu ini justru akan menguntungkan dua belah pihak. Ya, ibunya untuk kalau ASI itu terus dikosongkan, produksinya akan lancar, ya kan? Bayinya juga mendapat manfaat kalau dia tetap mendapatkan ASI. Jadi kalau ibu sudah kita dukung, ada ASI perahnya. Memberikannya macam mana? Memberikannya tentu sedapat mungkin kita cari modus atau media yang tidak mengganggu menyusui nanti kalau ibunya sudah sehat lagi, sudah bisa ketemu bayinya lagi. Iya. Yang paling disarankan tentu menghindari penggunaan botol dor. Jadi kita bisa beri sendok, pakai cangkir, ya, pakai spoon feeder, pakai teknik apa saja asalkan memastikan bayi ini tidak bingung puting nanti pada saat bisa nyusu ke ibunya lagi. Iya. Jadi gak usah khawatir, tetap walaupun kita kena musibah sampai positif pun bayi tetap dapat mata ASI. Karena kalau virus ini nggak ditularkan lewat ASI ya dok ya. Kan banyak yang khawatir itu, takutnya nanti virusnya nanti dari ASI ke bayi gitu biasanya ibu-ibu itu kan. Sebenarnya virus itu nggak ada kaitannya dengan itu ya dok ya. Iya, dan itu sudah sangat confirm di publikasi mulai banyak keluar bahwa walaupun ibunya positif, tetapi pada tidak ditemukan virus. Justru nanti yang menarik pada akhirnya ditemukan imunoglobulin anti corona. Jadi ini menguntungkan untuk dapat bayinya. Untuk pakai masker nggak ganggu ya dok, tapi tetap harus pakai masker kan kalau memang dia harus isolasi mandiri, ibu harus pakai masker tentunya kan, harus tetap pakai masker kan, nggak mungkin nggak bisa pakai masker kan. Betul, masker ini kalau kita ngelihat ke data ya, datanya adalah sekarang kita hari ini, tadi saya sempat ngintip sebentar, hari ini kita sudah bisa memeriksa lebih dari 205.000 spesimen swab PCR, ya. Dari 205.000 sekian itu ditemukan negatif pada 87,7%. Artinya dari yang positif itu sekitar 13% lah, kurang dari itu. Kenapa kok jumlahnya kecil? Kenapa jumlah kecil ini? Karena memang orang lain yang positif itu ternyata nggak bergejala sehingga nggak kita ambil sampelnya. Iya, Jadi, semua orang yang diperiksa di Indonesia adalah orang yang karena kita suspek karena dia bergejala, lalu kita ambil sampelnya. Iya. Karena surveillance ya, kita track ini kontaknya dengan siapa saja. Tapi orang-orang yang positif dengan status yang sehat tidak bergejala kan katanya itu justru yang besar ya, proporsinya itu yang 78%. Itu nggak di swab, nggak bergejala. Iya. Ya, kalau masih perlu bukti lagi, kita lihat data kita dari 205.000 yang diperiksa, 88% positif, 68% masuk ke ICU. Berarti kan benar, periksa itu memang orang-orang yang bergejala. Memang yang bergejala aja, yang nggak bergejala nggak dicek. Iya. Data ini, iya, harusnya kalau baca data ini kita makin yakin nggak ada lagi usaha lain. Kita mesti pakai masker deh semua. Masker kain kalau nggak ada gejala, masker medis kalau kita batuk. Jadi ibu-ibu merawat bayi sekarang kita pakai masker semua, masker kain. Kalau ibu udah merasa nggak tenggorokan, batuk, pilek, ganti maskernya pakai masker medis. Itu yang paling aman sekarang saya kira.
Dan jangan lupa cuci tangan. Oh iya itu. Cuci tangan juga Cuci harus tangan dan cuci tangan dan jangan ngeyel ya dok ya, kan banyak yang ngeyel itu sekarang. Nanti ini kedepannya kan kita sudah ya ini mungkin apa nih new normal masih kita nggak tahu kapan ya karena kan kasus masih banyak. Tapi kan untuk sosialisasi dari konsep hidup baru ini kan budaya ya dok ya. New normal itu adalah budaya yang nggak mungkin gampang untuk kita sosialisasikan ke masyarakat karena nih wong PHBS aja udah dari tahun berapa puluh tahun yang lalu aja nggak maksudnya nggak masih banyak yang nggak menjalankan hal itu apalagi nanti kita kalau menuju new normal kan pasti butuh waktu untuk sosialisasi budaya itu kalau menurut Dr. Win nanti kalau kita menuju yang sudah mengalami nanti besok new normal ada nggak sih perubahan untuk pola menyusui terutama untuk ibu-ibu yang bekerja ini loh karena banyak nanyain besok kalau new normal saya merahnya gimana atau ada harus hal-hal yang saya perhatikan atau gimana nanti selama kerja gitu dok. Nah, new normal itu sebetulnya istilah yang kalau saya baca new normal itu mulai dari kita ngikutin publikasinya Lancet tahun 2013 dia bilang bahwa breastfeeding is a new normal. Karena It's new dikatakan normal. ya pada saat itu belum ada Iya. Kenapa? Karena itu adalah satu tatanan kehidupan baru yang lebih kondusif, yang tujuannya adalah melindungi kesehatan atau kesejahteraan manusia. Nah, nyusuin itu kan seolah-olah memang hanya ibu dan bayi, tetapi sebetulnya lebih luas dari itu ya. Kesadaran, mendukungan itu adalah joint responsibility. Kalau kita menunggu selama 3 bulan pandemi ini, sadar nggak sadar, ada 1,5 juta bayi baru lahir ada gitu di Indonesia selama PSBB. Jumlah yang cukup. Kalau pertama tadi saya sampaikan kesadaran, maka kita mulai lagi deh. Kita ini yang orang medis maupun teman-teman yang non medis yang punya masa tadi katanya Mas Adi ya, punya masa di Instagram, punya masa. Yuk kita ngomong tentang standar emas PMDA. Standar emas PMDA, IMD, nyusui 6 bulan, nyusui sampai 2 tahun, MPASI-nya yang benar ya. Yang paling berpengaruh tentunya media promo. Ya, kalau sementara ini kita di media lebih banyak melihat promosi tentang pengganti ASI, new normal mestinya media bisa mulai belajar gitu ya. Bukan itu yang harusnya dipromokan. Harusnya yang dipromokan adalah kesadaran tentang pemberian standar emas, bukan standar loyang. Kedua, komitmen. Tadi kan Mas Adi nyebutin ada ibu-ibu bekerja. Komitmen di sini artinya bukan hanya komitmen ayah ibu ya, pasangan atau asisten di rumah nanti yang masuk anak, tetapi juga komitmen tempat kerja. Kita masih banyak melihat misalnya kayak ya nggak jauh-jauh deh di rumah sakit tempat kita kerja gitu ya. Iya. Menyediakan ruang laktasi untuk pengunjung atau pasien, tetapi kadang-kadang lupa gitu ruang laktasi untuk dokter atau suster itu nggak ada. Ya, mungkin dianggap kita punya tempat persembunyian lah di rumah sakit untuk bisa, tapi itu waktunya untuk dipikirkan gitu. Yang ketiga dukungan. Ya. Gimana Mas? Iya. Dukungan tadi, dukungan itu kan dukungan juga dari 360 derajat ya. Yang sering kali dikomplain adalah nakesnya kurang mendukung, itu banyak banget. Ibu-ibu pulang dari rumah sakit nggak nyusuin, ternyata waktu datang konseling alasannya adalah saya di rumah sakit nggak diajarin ya cara kangguru mother care, cara untuk memerah ASI, kapan dia bisa memberikan ASI perah, caranya bagaimana itu di rumah sakit nggak diajarin. Jadi dukungan itu mesti kita pakai new normal, cara baru di rumah sakit harus ada orang yang bisa ngasih tahu ibu tentang ini. Iya. Pada ibu, pada keluarga juga. Komunitas juga. Kalau komunitas saya kira dukungan sekarang nggak main-main ya. Baik. Dukungannya iya untuk ibu menyusui baik. Kalau tadi ditanyakan tentang kebiasaan PHBS yang baru ya, PHBS itu sebetulnya ya standarnya akan begitu. Tapi di era new normal ini
mungkin yang baru adalah ibu mesti memastikan area interaksi ibu bayi itu bersih dan aman. Ya. Kalau dulu ibu-ibu bisa ngerumpi bareng, ngumpul, lalu nyusuin rame-rame. Nah ini di era new normal ini kumpul-kumpul yang nggak perlu itu kalau bisa nggak usah lah ya. Di rumah pun kalau kita ngelihat panduan WHO kan diminta untuk membersihkan area yang sering disentuh. Jadi kita nggak pernah sadar waktu kita nerima paket online shopping itu kan petugasnya, pengirimnya juga megang gerbang pintu kita. Atau kadang-kadang kita bersentuhan tangannya. Jadi memastikan area-area yang sering disentuh itu adalah akan jadi kebiasaan di new normal nanti. Kedua, yang PHBS baru adalah memanfaatkan teknologi untuk hidup sehat. Ya, untuk menyusui juga. Kalau ada kesulitan menyusui dulu, solusinya mungkin nanya gitu ya ke orang terdekat, ke orang tua, nanya ke saudara atau ke teman. Tapi sekarang kita punya teknologi, banyak telemedicine ya kan, bisa join ke ini misalnya Instagram live-nya Dokter Ardi gini, posting pertanyaan atau ada banyaklah sekarang channel-channel yang bisa dimanfaatkan ibu untuk membantu supaya nggak ada masalah lagi menyusuinya. Kemudian kalau ibu memang punya aktivitas di luar rumah, ibunya kerja ya, maka tadi kebiasaan baru adalah kita mau nggak mau mengikuti prosedur hygiene. Pulang dari bepergian itu sekarang ada protokolnya kan, masuk rumah. Kalau dulu misalnya langsung ya nyari baby langsung peluk cium, nah sekarang enggak ya, harus tahan diri dulu, mandi, ganti baju ya, ada prosedur lah ya yang mesti kita terapkan secara disiplin. Mesti mengatur hidup, ritmenya lebih seimbang antara istirahat, olahraga. Kalau kita ibu-ibu pulang masih meeting, masih clubbing, baru sampai rumah main dengan anak sekarang ya. Clubbing. Loh, mama-mama juga perlu me time katanya. Me time-nya clubbing gitu ya. Ya nanti mudah-mudahan new normal ini ada sisi positifnya ya buat kita promosi tentang hidup baru yang menyusui tadi ya dok. Tapi nggak semua rumah sakit loh, beberapa rumah sakit sudah menerapkan. Di tempat saya sudah diajari. Kalau saya di rumah sakit saya sudah diajari, nggak boleh pulang kalau belum bisa apa-apa. Mantap itu. Iya, karena tapi yang penting gini dok, biasanya tuh masalah itu muncul ketika di rumah. Jadi di rumah sakit ada yang dampingi, begitu di rumah bingung gitu. Sosok gitu tuh yang terjadi. Nah iya, makanya kadang-kadang gini, kalau teknologi bisa kita manfaatkan, Mas, ini pengalaman kami ya, selama COVID ini kan otomatis konseling yang langsung tatap muka itu jarang. Maksudnya kita juga kita membatasi, ibu-ibu juga mungkin karena kekhawatiran kalau diajak yuk datang aja ke klinik itu mereka kadang-kadang masih mikir-mikir kan. Akhirnya kita memulai mencoba untuk melakukan konseling online, dan ini selain untuk membantu ibu-ibu yang memang bermasalah, ini bisa kita manfaatkan untuk follow up ibu-ibu yang bersalin lalu pulang dari rumah sakit, minimal ada sapaan dari rumah sakit di rumah. Hari-hari pertama pengalaman menyusui, merawat bayi itu seperti apa. Itu dari situ kan. Tapi konseling online cukup efektif ya dok ya? Cukup efektifkah konseling online untuk laktasi dari jarak jauh tanpa harus ketemu langsung dan memegang? Cukup efektif ya saya rasa ya? Efektif. Justru menurut saya karena kita bisa menjangkau lebih banyak ibu, kan yang proaktif ya Mas ya, kita proaktif untuk maka kita bisa menjangkau lebih banyak ibu, baik yang sudah menyusu lancar maupun yang sebetulnya punya kendala tapi nggak berani ngomong atau belum sampai ke konseling gitu. Akhirnya akan ketemu tuh oh di sini kita bisa memberikan support saja, di sini kita perlu memberikan bantuan praktis, yang ini kayaknya perlu pakai video call gitu.
yang ini kayaknya mesti memang ketemu, jadi kita atur ketemu janji dan demikian. Itu saya kira malah makin efisien kita. Jadi waktu pas Iya, kita iya. praktek yang offline hanya ketemu dengan ibu-ibu yang benar-benar harus ketemu. Oke, benar juga itu. Ya, dan semoga di tempat-tempat yang lain, di daerah yang lain juga banyak ya sudah mulai telemedicine terkait dengan konsultasi ya. Ya Karena mudah, saya rasa ini pasti banyak masalah, terutama untuk anak-anak yang pertama, kelahiran pertama tuh pasti masalah banyak di rumah. mudah-mudahan. Mas, Iya. kembangin Tadi di, kenapa? Kenapa, Dok? kembangin juga di Solo untuk telemedicine. Sudah ada. Kita di rumah sakit sudah ada. Tapi home care laktasi masih jalan. Kita kan punya home care laktasi, jadi ke rumah gitu. Karena beberapa pasien tuh memang benar-benar harus face to face sama konselor saya, harus benar-benar ini kayaknya nggak lega gitu ya. Tiap orang kan beda-beda ya. Kalau dikunjungin tuh kayaknya lebih marem gitu ya. Yang kita ya deg-degan juga sih ketemu orang ya, tapi untuk pasien tuh kayaknya lebih marem kalau ya beda-beda lah. Tapi yang penting kita ada usaha. Namanya laktasi itu kan dari lahir sampai pulang itu kan harus dilanjutkan, nggak hanya diajari di rumah aja. Ya kan, Dok? Iya betul, betul.